mazhab Hambali. Kalau jumhur ulama tidak boleh didekati. Maka dia perlu pakai celana pendek, tak boleh didekati antara pusar dengan lutut. Itu dihindari. Yang lainnya silakan. Begitulah Islam itu wasat. Kalau Yahudi tadi dia antar ke tempat atau dia pergi. Itu kan berlebihan Bapak Ibu. Kalau Islam silakan, tidak ada masalah. Tapi tempat keluar darah jangan kamu dekati sampai dia bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamd walakal syukru walakal thana'ul hasan kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa shifaan min kulli da. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna bi rahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan dengan kehendaknya kita pada pagi hari ini, setelah melaksanakan solat subuh berjamaah, duduk bersama di majlis ilmu ini, yang mana majlis ilmu kita setiap Ahad minggu ketiga menyambung atau melanjutkan membaca tentang Asy-Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh imam ulama besar kita dalam sejarah peradaban umat Islam, yaitu Imam Tirmizi dalam bukunya Asy-Syama'il Muhammadiyah, yaitu kumpulan hadis-hadis tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik dan juga sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perilaku dan akhlaknya yang sangat mulia. Pada pagi hari ini kita subuh ini melanjutkan Bapak Ibu sekalian kepada hadis nomor 31, yang mana hadis ini di bawah judul atau subtema Babu ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi saya ulang, tema yang kita bahas sekarang adalah Babu ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab, ini maksudnya ini adalah bab kumpulan hadis-hadis tentang tarajjul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan kalimat tarajjul ini Bapak Ibu sekalian? Tarajjul ini dari kata-kata tarajjul wa tarjil. Tarjul itu artinya adalah menurut orang Arab, kan itu kan bahasa Arab itu tarajjul itu, yaitu tasrihus sya'ri, menyisir rambut, wa tanzifihi wa tanzifuhu, membersihkannya, wa tahsinuhu, dan memperindah atau menatanya. Jadi yang dimaksud berarti di sini Babu ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab kumpulan hadis-hadis tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menata rambutnya. Begitu Bapak Ibu sekalian.
Berarti sunnah Rasulullah SAW itu diantaranya adalah menata rambut. Dan kita akan melihat di bawah bab ini ada beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah menata rambutnya. Dan ini tentu Bapak Ibu sekalian kita baca adalah untuk kita ketahui bagaimana Rasulullah dengan memperlakukan rambutnya, supaya ini menjadi contoh bagi kita. Dan ini semuanya menunjukkan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita kebersihan, keindahan, kerapian, keteraturan, kepantasan dalam penampilan. Kalau bahasa kita kali ini performan. Performan itu adalah sangat penting. Penampilan, karena orang menilai kita kadang-kadang dari penampilan. Dan kata para ulama, penampilan orang melihatkan apa yang ada di batinnya. Jadi zahir seseorang itu Bapak Ibu sekalian mengukur batinnya. Maka kalau ada orang sopan berbicara, santun bersikap, itu menunjukkan hatinya baik. Tapi kalau ada orang kasar, ya, menghina orang lain sembarangan, itu menunjukkan hatinya kotor. Kalau ada orang berjalan orang angkuh, itu menunjukkan hatinya angkuh. Tapi kalau dia berjalan dengan tawadu, rendah hati, menunjukkan. Jadi zahir kita itu, Bapak Ibu sekalian, itu mengukur batin kita. Sekalipun ada orang yang antara zahir dan batinnya beda. Itu berbahaya, nanti bisa terjerumus kepada munafik. Maka munafik itu adalah orang beda batinnya, beda zahir, dan itu dibuat-buat, dia sengaja. Maka kalau yang sebut munafik itu betul, karena munafik itu ada dua, ada munafik i'tiqadi, ada munafik qauli. Kalau munafik i'tiqadi ini adalah tidak sesuai batin dengan yang diucapkan, yang ditampilkan. Dia menyembunyikan kekafiran tapi memperlihatkan keislaman. Ini orang yang paling berbahaya. Kalau bahasa kita ini musang berbulu ayam. Di dalamnya musang, tetapi di luarnya seperti ayam. Orang seperti ini lebih dahsyat daripada orang yang kafir terang-terangan azabnya. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya, ini Allah menunjukkan bagaimana dahsyat azab yang akan mereka terima. Bahwa mereka itu akan diletakkan, dicumpungkan ke dalam kerak-kerak neraka jahanam. Inilah munafik ini, karena munafik inilah di mana-mana yang merusak. Sejarah Islam ini mulai dari zaman Rasulullah lagi, munafik inilah yang merongrong. Kadang-kadang Bapak Ibu berpenampilan orang yang sangat multazim, istiqomah, berjenggot, kadang tidak isbal, kadang ikut sholat, tapi KTP-nya itu jadi masalah. Haram seperti itu. Karena dia kadang-kadang ingin merusak Islam dari dalam. Ya kita kadang tidak tahu. Kita ini tidak bisa Bapak Ibu menghukum manusia kecuali zahir. Sampai Rasulullah sendiri begitu. Rasulullah kalau ada orang menghukum orang batin, marah Rasulullah. Jadi Rasulullah dikasih tahu oleh Allah orang-orang munafik, tapi Rasulullah tidak apa-apakan mereka. Bahkan sahabat sendiri sudah tahu, Rasulullah dikasih tahu oleh Allah, sanu munafik. Dia susah kalau tidak dikasih tahu oleh Allah, susah menentukan. Dia sholat dengan Rasulullah, dia berjubah, jenggot panjang, bersorban, tapi dalam hatinya kafir. Itu gimana itu? Kemana-mana Rasulullah dia pergi. Enggak, itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah itu asal ada macam-macam turun wahyu ngasih tahu.
Apa gitu? Sanggup orang-orang munafik itu dan Rasulullah tahu itu orang-orangnya. Dan Rasulullah kasih tahu kadang-kadang sebagian sahabat. Sahabat bilang, Rasulullah, biarkan saya yang memberesinya. Berbahaya, jangan. Kalau bahasa kita, kalau kalian bunuh dia, kalian habisi dia, apa kata dunia kepada saya? Itu bahasa kita itu. Apa kata dunia? Dunia semuanya akan berbicara. Karena sengaja mereka supaya nanti muncul fitnah umat Islam. Apa kata Rasulullah? Jangan lakukan itu, biarkan mereka. Coba. Karena kalau kalian apa-apakan mereka, dunia semua akan berbicara. Muhammad manusia yang kejam, membunuh orang dekatnya. Coba. Tanpa dosa. Itu kan berbahaya isunya. Bapak Ibu, ya, isu Islam ini harus kita jaga. Jangan gara-gara sikap kita Islam dijelek-jelekkan. Maka penampilan penting. Lalu kumuh kita, penampilan sembarangan, kemana-mana rambut tak disisir. Nah, coba orang Islam. Islam Bapak Ibu. Dunia ini gawatnya Bapak Ibu ya. Kalau orang Islam yang salah yang dibawa Islamnya. Padahal yang berperilaku, yang berbuat satu orang. Tapi kalau yang lain-lain kan tidak ada dibawa-bawa agamanya. Jangan bawa-bawa agama, itu person. Tapi kalau Islam, maka orang sangat mudah menyebut Islam radikal, Islam teroris. Sakit sebenarnya telinga kita mendengarnya. Tapi itu tidak ada masalah, menjadi pelajaran bagi kita. Supaya umat Islam lebih hati-hati, lebih istiqamah, komitmen di dalam menjaga harumnya nama Islam. Maka kita selalu yang kita tonjolkan Islam rahmatan. Islam itu membawa rahmat. Kita istiqamah dengan Islam, kita patuh dengan Islam, kita mengamalkan Islam untuk membawa kebaikan bagi alam semesta, bukan hanya untuk umat Islam. Beritahu dunia bahwa Islam ini untuk alam. Bahkan Islam kebaikan untuk tumbuh-tumbuhan, kebaikan untuk lingkungan, kebaikan Bapak Ibu sekalian untuk hewan, kebaikan untuk seluruh manusia. Apakah sama akidahnya, berbeda akidahnya, berbeda sukunya, berbeda bangsanya. Islam semuanya memberikan kebaikan untuk semua. Dan setiap umat Islam harus mampu seperti itu. Kalau sekarang kan Bapak Ibu, sebagian orang menggambarkan seolah Islam itu momok. Islam itu ancaman. Islam itu Bapak Ibu sekalian oleh mereka adalah. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak pula anggapan-anggapan itu membuat kita mundur dari agama ini, melemah. Malah apa? Itu lebih membuat kita istiqamah dan mengevaluasi diri. Barangkali apa penilaian orang yang barangkali kita salah dalam melaksanakannya. Saya selalu pesan Bapak Ibu, dan juga ini pesan ulama. Kewajiban kita terhadap agama ini, pelajari agama ini. Tapi belajar agama ini dengan benar. Kemudian belajar agama itu dari orang yang tepat dan benar. Kalau kita belajar agama dengan cara tidak benar dari orang yang tidak tepat, itulah jadi sekarang kadang. Sehingga muncul belum belajar agama lagi santun orangnya. Setelah belajar sangar orangnya. Itu kan belum belajar dia salam sama orang. Assalamualaikum, manis mukanya. Setelah belajar, ini menunjukkan bahwa apa? Tempat belajarnya salah. Atau materi yang dibelajarnya salah. Gimana Bapak Ibu? Kalau sangar muka kita, kemudian kita rahmatan lil alamin. Dan ingat, semua alam semesta ini bukan menilai hati kita, tapi menilai penampilan. Itulah sebabnya kata Rasulullah, senyummu di hadapan wajah saudaramu sedekah.
memperlihatkan wajah ceria di hadapan orang lain itu berpahala. Begitu sampai senyum. Sedekah itu. Ada orang mengaku sunnah Rasulullah tapi sangar saja. Itu sunnah apa itu? Kan itu jadi masalah. Karena wajah tidak melihat yang ceria. Gelap saja. Bapak Ibu tidak bisa. Maka Rasulullah SAW kalau dia melihat orang-orang penampilan sahabat yang penampilannya tak benar, Rasulullah tegur langsung. Pernah Rasulullah melihat, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW melihat seorang sahabat, Sa'ir ar-ra'shi sya'ri wal lihya. Jadi ini dari Zaid bin Aslam. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Nasa'i, dari Jabir, dari Atha bin Yasar. Atha bin Yasar mengatakan Rasulullah pernah menemui seorang masuk masjid, dia rambut acak-acakan, jenggot acak-acakan, kiri kanan tidak terus. Maka apa kata Rasulullah? Keluar, cari sisir-sisir dulu rambut, rapikan dulu jenggotmu, baru masuk masjid. Itu Rasulullah tidak hanya mengatur sholat saja, kerapian penampilan itu diatur oleh Rasulullah. Sekarang bagaimana Rasulullah sendiri dalam menjaga penampilannya, diantaranya rambutnya. Ini menjadi pelajaran bagi umat. Ini masalah kecil Bapak Ibu, tetapi begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Maka bab yang kita pelajari sekarang ini Bapak Ibu sekalian adalah masalah menata rambut. Menata rambut ini ada Bapak Ibu sekalian, ya dua hal yang paling penting di situ. Supaya dia selalu bersih. Kemudian dia itu kelihatan rapi dan indah. Itu. Apalagi ini Bapak Ibu ya, bukan hanya depan orang banyak. Seperti suami istri. Kadang suami depan istri acak-acakan, itu tidak boleh. Apa? Suami itu hendaknya di kamar tidur bersama istri itu selalu merapikan rambut supaya kelihatan ganteng. Nah, kadang-kadang istri marah. Abang kalau ganteng katanya kalau keluar tuh sisir rambut, tapi di kamar begitu juga istri. Kerapian. Dan bagaimana nanti Rasulullah SAW? Karena kalau dia dirapikan, kebersihan, bersih. Rasulullah SAW mengatakan an-nazafatu minad-din. Kebersihan itu bagian daripada agama. Di dalam Al-Quran dan bahkan doa kita, coba setiap kita berwudu, selesai berwudu apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kenapa digabung antara dua? Tawwabin satu, kemudian mutatahhirin. Tawwabin kebersihan batin. Orang yang selalu kembali kepada Allah. Kalau dosa, tobat. Berarti kebersihan jiwa, kebersihan diri dari dosa. Yang kedua, mutatahhirin, kebersihan lahir. Masya Allah, bersih batinnya, bersih lahirnya. Inilah. Ini kita minta selesai berwudu, dan inilah doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan untuk kebersihan ini Bapak Ibu, Allah yang langsung memuji. Maka orang-orang yang bersih itu dipuji oleh Allah. Jadi kalau kita ingin mendapat pujian Allah, kita ini kan bukan hanya pujian manusia. Karena ada orang sibuk mencari pujian manusia, lupa dia pujian Allah. Maka kalau kita ingin mendapat pujian Allah, baca Quran. Maka ada orang-orang dalam Quran itu yang dipuji, yang memujinya langsung Allah. Kalau ada bapak sini ya, jemaah ini ya, itu dipuji-puji oleh Bapak Presiden. Bangga enggak? Senang sekali. Presiden muji-muji saya. Pak Gubernur muji-muji. Kemana bahagianya Bapak? Ini yang memuji Allah. Siapa yang dipuji oleh Allah? Maka innallaha yuhibbus sabirin. Allah memuji, mencintai orang-orang yang sabar. Di antaranya apa? Wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah mencintai orang-orang yang bersih. Berarti kalau kita bersih, apa yang kita ingat? Lintasan pikiran kita adalah menggapai cintanya Allah. Menjaga kebersihan itu salah satu Bapak Ibu sekalian untuk mencapai cintanya Allah. Maka Allah memuji kaum orang yang suka kebersihan. Di dalam Al-Quran Allah katakan, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di situ ada, kata Allah, orang-orang yang sangat mencintai kebersihan, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersih. Coba. Jadi di situ ada orang yang mencintai kebersihan. Di situ tuh maksudnya di mana? Ini ayat ini adalah sekitar Quba, yaitu daerah Quba. Allah ingin memuji masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah dan sahabat. Kemudian di Quba itu, kata Allah, Allah yang langsung menurunkan ayat memuji mereka. Ada orang-orang yang mencintai kebersihan. Di dalam tafsirnya para ulama, apa kebersihan? Simbol kebersihan di dalam di kalangan orang-orang Quba itu, mereka Bapak Ibu sangat menjaga kebersihan, di antaranya seperti menjauhi, membersihkan diri daripada kotoran, khususnya dari buang air. Jadi buang air di zaman Rasulullah SAW dan juga sampai sekarang di padang-padang pasir itu. Jadi kalau kita istinja dari buang air besar untuk menghilangkan bekas najis itu, tempat najis, maka kan disyariatkan, Rasulullah menganjurkan dengan tiga batu. Kan pakai batu. Masalahnya apa? Di sana susah, air susah. Tidak ada sungai, tidak ada danau, sumur susah sekali. Di Madinah itu sebegitu luas Madinah, 1-2 sumur yang berair. Apa Ibu sekalian? Jadi istinjaknya apa? Dengan batu. 3 batu. Tetapi orang-orang Quba, mereka istinjak dengan 2 hal. Pertama dengan batu, setelah dengan batu, baru mereka istinjak dengan air, diiringinya dengan air. Untuk menginginkan apa? Karena Bapak Ibu tahulah, kalau semua dengan batu, kira-kira sisanya masih ada enggak? Pasti ada sisanya itu. Tapi bagaimana sisanya itu? Sah solat enggak Pak Ustaz? Sah. Kenapa itu? Maka itulah sebenarnya najis yang sedikit. Maka dari situ ulama mengambil, kalau ada najis tapi sedikit, maka itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena kalau najis sedikit itu akan membatalkan solat kita. Maka orang istinja pada tidak sah solatnya. Batu kan tidak bisa membersihkan itu semuanya. Bapak Ibu sekalian, orang Quba pertama dengan batu, setelah itu dengan air. Maka dipuji Allah. Kenapa? Apa alasan mereka untuk menambah dengan air? Supaya lebih bersih. Itulah yang dipuji Allah. Mereka adalah orang-orang yang mencintai kebersihan. Maka orang-orang mencintai kebersihan, apa kesimpulannya? Allah mencintai orang-orang yang bersih. Maka kita kalau mau dicintai Allah, semua kita harus cinta kebersihan. Jadi masalah kebersihan ini Bapak Ibu, umat Islam harus menjadi contoh dunia. Kenapa? Karena Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, an-nazafatu minad-din. Dalam satu riwayat, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Artinya bagian yang tidak terpisahkan. Maka kita sayang, ada umat Islam, asal ada umat Islam, itu paling kotor lingkungannya. Sampah berserak-serak di mana-mana. Ini kebersihannya semuanya. Mulai dari kebersihan batin. Maka dia terlalu bertobat kepada Allah. Beristighfar. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan, kunci kesuksesan kebahagiaan orang adalah orang yang selalu menjaga kebeningan jiwa batinnya. Kebersihan. Kalau bersih jiwa, Anda pasti bahagia. Maka apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Subhanallah Bapak Ibu. Luar biasa ya. Sekarang orang sepakat.
bahagia itu di sini. Maka orang yang bersih hatinya, itulah manusia paling bahagia. Allah sudah buat kaidah itu. Kita baca selalu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari. 7 sumpah Allah. Bersumpah Allah 7 kali dalam surat itu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari iza tala wan nahari iza. Itu sumpah semua itu. Wal laili iza yaghshaha. Apalagi was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa isi sumpahnya? Qad aflaha man zakkaha. Ada Allah dalam Quran bersumpah untuk menekankan satu statement perkara dengan 7 sumpah. Kecuali apa? Sumpah Allah yang menekankan orang yang bahagia adalah orang yang selalu membersihkan jiwanya. InsyaAllah. Perlu baca-baca buku lagi lain-lain tu Bapak Ibu untuk mencari bahagia? Tak perlu baca-baca buku lagi itu bagaimana bahagia. Bersihkan jiwa. Maka apa? Jangan ada iri, itu bersih jiwa. Jangan ada dengki, Allahu Akbar. Jangan ada dendam. Bapak Ibu sekalian. Kemudian jangan ada sombong, jangan ada hasad, jangan ada Allahu Akbar. Kalau bersih itu dari semua, dan jangan ada syirik. Jangan ada riya. Bahagia hidup kita. Maka kebersihan pertama, kebersihan jiwa. Itulah kunci bahagia. Ya orang Bapak Ibu, dunia ini semuanya dimilikinya, tapi jiwa kotor, pasti tak bahagia. Pasti. Kalau dendam dia, tidak tidur dia, sampai dendamnya itu dilampiaskannya. Nah, kadang naik gulanya. Naik kolesterolnya. Sebelum dapat dia membalas lagi. Astaghfirullahaladzim, sakit semuanya. Maka kita di mana saja. Itulah sebabnya kita dengan orang-orang, kalau ada orang salah, sudah maafkan. Allahu Akbar. Karena 2 kali kita kena. Kalau seandainya kita tidak maafkan. Pertama sekali kalau kita simpan terus menderita kita. Sudah kita dikerjainnya. Kemudian kita setelah itu menderita. Maka apa? Sudah maafkan. Kalau dimaafkan, pertama kita sudah mendapat pahala. Jiwa kita bersih. Kita hidup tenang. Anggap sesuatu. Gaya hidup suami istri aja. Kalau suami, kalau marah-marah dia sama istri, istrinya ya saat itu ya agak merah juga kan, agak merah juga mukanya. Tapi sore nanti kan gak biasa lagi, gak lupa, tak ada masalah, sehingga bertahan kehidupan suami istri. Tapi kalau ada istri marah suaminya, diingat terus sampai mati nanti, itu tidak ditegurnya suaminya lagi, itu membuat pecah. Tapi kenapa bisa saling melupakan? Karena kita ingin menjalin kebahagiaan hidup. Ya, gesek-gesekan pasti ada. Namanya manusia kok. Manusia punya nafsu, manusia punya keinginan, manusia punya kecenderungan. Maka Allah pasang untuk kita sifat-sifat yang harus kita miliki. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini kebersihan batin. Kalau berdosa kita kepada Allah, taubat minat tawabin. Kalau berdosa kepada manusia, jangan lupa cepat-cepat minta maaf. Kalau manusia yang berdosa sama kita, segera maaf. Demi apa? Qad aflaha man zakka. Allah. Jangan dipendam, jangan lama-lama. Jangan jaga gengsi. Siapa kita? Saya ini apa? Saya orang kaya, ini orang miskin. Bapak Ibu sekalian, untuk apa? Tidak ada. Di hadapan Allah tidak ada kaya, tidak ada semua kita ini miskin. Orang kaya pun paling miskin mereka di hadapan Allah. Karena semakin banyak kekayaannya, semakin nangis kepada Allah minta dijaga kekayaannya. Orang miskin tidak ada apa-apa kok. Tapi mereka juga butuh kepada Allah, minta kekayaan. Menunduk lagi. Kalau orang kaya minta dijaga dan ditambah, kalau orang miskin
Minta ada, maka kita ini semuanya miskin di hadapan Allah. Ya, kaya di depan saudaranya saja, saudaranya. Karena Allah sudah membagi-bagi rezeki. Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi ini bab luar biasa. Rasulullah SAW menata rambutnya. Baik, ini dua hal. Untuk menjaga kebersihan. Yang kedua adalah keindahan. Ketampanan itu perlu dijaga dalam penampilan. Sudah tampan, baju rapi, rambut sisir, wajah ceria dan selalu senyum. Masya Allah. Berjalan tidak pernah angkuh. Berjalan tidak ada sombong. Ucapan juga Masya Allah lunak. Jadi dua, kebersihan satu, keindahan satu. Dan itu adalah konsekuensi beragama karena Rasulullah mengatakan minaddin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba Bapak Ibu sekalian membaca hadis. Tapi sebelum itu di dalam Al-Quran juga Bapak Ibu sekalian ya, kalau keindahan ini, kalau tadi kan untuk kebersihan, Allah mencintai orang-orang yang bersih dan dia memuji orang Kuba tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah cinta orang bersih. Ada satu saya ingatkan, sekarang bagus juga. Kalau dulu orang Kuba dipuji oleh Allah ketika beristinja dengan batu pertama, setelah itu dibaringi dengan air. Ini ada hikmah Bapak Ibu sekalian. Dan Allah puji karena orang kalau dengan batu istinja, maka dia tidak langsung tangannya menempel ke najis. Ya. Maka dia usahakan tangan kita ini jangan sampai langsung ke najis. Maka kalau dibersihkan dengan batu dulu, baru dengan air, sehingga tinggal dia sisa saja lagi. Nah, sekarang tuh bagus. Namanya WC-WC disediakan tisu, ganti daripada batu. Maka ambil tisu supaya jangan tangan kita itu mubasyaratun najasa, langsung menyentuh najis. Jadi dibersihkan dengan tisu dulu, baru dibersihkan dengan air. Kalau dengan air langsung kan langsung itu dengan tangan. Coba lihat nanti baunya menempel. Kadang-kadang kuku panjang lagi. Mengindaplah. Itulah sebabnya kuku jangan panjang-panjang. Karena kadang-kadang kita ini menyentuh. Coba Islam bagaimana ya kebersihan? Allahu Akbar. Nah, tangan ini nggak tahu kerja kita di mana. Kadang-kadang memegang najis, memegang sampah, rupanya ada najis masuk ke kuku. Najis itu bakteri. Bakteri nanti kita masuk ke makanan kita, berbahaya untuk kesehatan. Maka apa? Ada ulama yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan haram memanjangkan kuku lebih 40 hari. Jangan dipanjangkan. Maka sumber-sumber bakteri itu terapi kesehatan Bapak Ibu. Apa yang disuruh dibuang, dan itu adalah sepakat ahli kesehatan mengatakan itu sumber bakteri. Di situ diamnya bakteri. Pertama kuku, potong kuku. Kalau bisa hari Jumat ya, setiap hari Jumat kita potong kuku. Kalau haji malah Bapak Ibu sekalian, itu menurut sunat sebelum ihram potong kuku. Kemudian apa lagi? Sumber bakteri. Ini ya, sudut ketiak kita. Ini sumber bakteri. Maka kalau ada bulu di situ, senang bakteri situ. Oleh karena itu kita disuruh Rasulullah, salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah, mencabut bulu ketiak. Subhanallah, Ibu, supaya bersih. Begitu. Jadi Islam ya jangan hanya perkara-perkara sholat, sampai kebersihan badan. Dan itu sunnah. Setelah itu apa lagi? Mohon maaf, bulu kemaluan. Itu sumber bakteri. Situ tempat keluar kotoran sekitarnya. Itu masuk singgah di situ. Kita diperintahkan untuk membersihkan bulu itu terus. Supaya bersih Bapak Ibu. Masya Allah. Ada agama sedetail ini, agama atas nama agama sedetail ini mengatur kehidupan manusia. Ada. Islam lah Bapak Ibu sekalian. Dan apa diatur oleh Islam ini?
sepakat semua dunia ini. Itu adalah unsur kebersihan. Kalau bagi Islam, agama. Nah, kalau orang sekarang menganjurkan kita, karena ada orang Bapak Ibu ya, karena ustaz pula itu. Saya heran. Kuku apa namanya kelingking ini, sudah lebih panjang pula kukunya daripada astagfirullahalazim. Itu ustaz itu bicara ceramah. Itu gimana seperti itu? Minimal memanjangkan kuku itu minimal kata ulama makruh. Pelihara. Karena yang panjang kukunya adalah salah satunya Pak Bapak Ibu ya unsur kebersihan. Itu yang pertama. Karena Islam ini agama bersih. Yang kedua, kenapa kita disuruh memotong kuku? Karena memanjangkan kuku itu sifat makhluk yang tidak baik. Yang panjang-panjang kukunya biasanya apa? Ya singa, harimau. Apalagi jin. Maka orang kalau menggambarkan setan, gimana? Ya, tidak ada itu. Dalam agama tidak ada gak manfaat memanjang kuku itu. Malah kita disuruh 40 hari ukuran minimal Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah lebih dari itu ada mengatakan haram hukumnya. Ada mengatakan makruh. Maka kebersihan ini Bapak Ibu dijaga ya. Apa keindahan kuku itu tidak ada. Kecuali mencontoh yang tidak baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kuku ini diapakan seperti karena kita kadang-kadang memegang sesuatu. Jadi kata ulama di dalam cara membersihkan, menjaga kebersihan, jangan tangan itu langsung ke najis. Jadi sebenarnya kebersihan ini agama. Kalau dunia sekarang berbicara kebersihan, ya itu aspeknya kesehatan kan begitu. Aspeknya keindahan. Kalau barat itu kan aspek kesehatan satu, aspek keindahan satu. Kalau kita tidak, aspek agama, tuntutan agama. Tuh. Maka kalau orang sekarang mengajarkan kita mencuci tangan setiap masuk masjid supaya menjaga corona, kita tidak. Mencuci tangan itu sunat wudu. Mencuci tangan sunat mandi. Maka kita ini dianjurkan setiap berwudu, berapa kali kita berwudu? Cuci tangan. Maka mencuci tangan menjelang berwudu itu berpahala. Itu kalau seandainya dia tidak pastikan najis. Tapi kalau dia bernajis, wajib dicuci. Maka Rasulullah, Bapak Ibu, 3 caranya. Kalau dia beristinja, seperti karena dipuji orang Kubah, pertama dengan batu, setelah itu dengan air, kemudian nanti ada hadis yang menjelaskan Rasulullah setelah beristinja, dia ambil tanah, kemudian digosok tangannya. Gini. Kemudian dicuci. Nah, kalau bahasa kita sekarang, bagaimana bersuci yang bagus? Pertama dengan tisu. Hilangkan dengan tisu supaya jangan langsung. Setelah tisu pakai baringi dengan air. Maka kita pakai penyemprot air. Yang ketiga disabun. Sediakan di WC kita itu. Itu lambang orang Islam bersih. Dicuci tangan. Itu Rasulullah mencontohkan. Dulu sabun tak ada di zaman Rasulullah. Maka Rasulullah pakai apa? Pakai tanah dia. Diambil tanah diginikan. Karena tanah itu bisa menghilangkan bau. Maka itulah. Kalau ada bangkai-bangkai, gimana cara menghilangkan bau? Masukkan ke dalam, hilang baunya. Masya Allah. Maka unsur pembersih itu ada 2. Air 1, tanah 1. Nah, kenapa? Kalau masukkan tanah tidak ada bau lagi. Tanah itu Bapak Ibu hancur bakteri itu dibuatnya. Dan itu siapa yang menaruh dalam tanah itu potensi seperti itu? Masya Allah. Kekuasaan Allah ya. Nah, kalau tidak begitu, itulah sebabnya manusia ini makhluk baunya minta ampun. Bangkainya. Maka apa? Kemana ditaruh? Kuburkan dalam tanah.
Dan dikuburkan agak dalam sedikit supaya kalau sudah dalam tanah aman, tidak ada bau. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada masalah itu ya. Sekarang ada tisu-tisu itu bagus. Setelah itu tapi disediakan penyemprot air. Setelah itu sediakan sabun. Itulah kebersihan. Ajar anak-anak kita. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran juga Allah untuk keindahan ini, jadi di samping kebersihan, keindahan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi agama kita tidak hanya menyuruh kita untuk bersih, tetapi di samping bersihin, indah. Maka rambut tadi, kenapa kita tata? Nanti untuk kebersihan, dan kita tata sisir untuk keindahan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, pernah sahabat Bapak Ibu sekalian mengadu kepada Rasulullah karena Rasulullah membuat semacam statement ataupun sabda. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dalam hatinya sedikit saja punya sifat atau rasa sombong, tak akan masuk surga. Salah satu sombong itu yang paling berbahaya kata ulama, sombong dengan agama, sombong dengan ibadah. Karena orang sombong itu ada yang disombongkannya. Ya enggak? Orang sombong kenapa biasanya? Pangkat tinggi. Sombong itu. Ada orang sombong kenapa? Uang banyak. Ada yang sombong kena ganteng. Ada yang sombong kena cantik. Sehingga orang jelek dari dia direndahkan aja. Ada orang kaya, orang miskin dileceh-leceh. Salah satu yang paling berbahaya sombong dalam ibadah. Mentang-mentang banyak ibadahnya, rajin sholat, orang tak pernah sholat maka ditunjuk neraka kamu. Astaghfirullahaladzim. Neraka surga. Memang kamu masuk surga dengan sholat kamu? Belum tentu. Tidak tahu kita. Apalagi menentukan akhir hayat kita ini khatimahnya, kesudahan. Kata Rasulullah, itu kita hati-hati, jangan kita sombong dengan ibadah. Karena kita tidak tahu akhir kita gimana. Rasulullah menceritakan, ada orang dari awal, dia beramal-amal ahli surga. Tinggal sejengkal lagi masuk surga. Langsung dia menyimpang, langsung berdempung ke neraka. Menyimpang di akhir hayatnya. Siapa tahu. Tapi ada orang yang berbuat maksiat, perbuatan ahli neraka dari awal hidupnya. Di ujung hidupnya dia tobat. Itulah sebenarnya tidak boleh kita sejahat apapun orang, kamu ahli neraka. Tidak boleh. Nunjuk-nunjuk orang. Cuma sifat orang yang begini-begini, ini adalah sifat ahli neraka. Itu boleh. Tapi nunjuk orang. Kamu ahli neraka. Itu berbahaya, kita masuk neraka nanti. Tobat dia nanti dia akhirnya baik dia. Masya Allah, Allah terima tobatnya. Nah sekarang sedih Bapak Ibu, orang nuding orang. Ahli ini. Dan menunjuk-nunjuk menentukan orang. Dan dia tidak tahu di sisi Allah orang itu mungkin orang paling mulia. La ilaha illallah. Yang baru apa? Kadang-kadang dia baru beramal, 2 amal diamalkannya. Itu semua orang dilecehkan, semua orang dituding. Ini Bapak Ibu bahaya sekali. Ini membatalkan amal kita. Setan itu tidak dibiarkannya kita itu baik. Sudah bagus sebenarnya, diselewengkannya di sisi lain. Ketawa setan itu lihat kita. Maka itulah sebabnya oleh Allah disuruh kita beramal, beragama ini komprehensif. Udkhulu fi silmi kaffah. Setelah itu wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kenapa jangan kamu ikuti langkah setan? Karena yang menghalang kamu kafah itu setan itulah. Kadang ini yang kamu amalkan diselewengkannya kamu di sini. Hebat kamu di sini dijerumuskan kamu di sini, atau itu berbahaya. Kadang hebat sedekahnya dijerumuskannya dari sisi riya. Kan gitu. Sedekah terus, kamu hebat katanya. Disuruhnya kita sedekah. Tapi untuk supaya
Begitulah syaitan itu halusnya. Maka baca selalu tiap hari dari pagi sore setiap selesai solat, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas alladzi bisi. Di sini dia masuk. Ubun-ubun kita dipegangnya. Tapi alhamdulillah pedoman kita ada. Kalau ada begitu-gitu bisikan, auzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu semua terapi-terapi yang diajarkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi keindahan, jadi ketika mereka itu kata sombong, lalu mereka bertanya ke Rasulullah. Rasulullah mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau kami pakai pakaian yang bagus, apakah kami sombong ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Kami pakai sepatu yang bagus, sombong kami ya Rasulullah. Khawatir mereka sombong karena mereka pakai pakaian yang bagus-bagus, pakai kendaraan kalau onta-onta yang bagus, kuda-kuda yang bagus, sombong kami ya Rasulullah. Tidak. Kalau seluruhnya itu kalau kalian lakukan untuk keindahan, dengarkan. Kalian pakai baju yang bagus supaya indah kelihatan. Kalian pakai sepatu yang bagus supaya kalian indah kelihatan. Apa kata Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan dia mencintai keindahan. Berarti dalam ayat tadi Allah mencintai kebersihan. Orang-orang yang bersih. Di hadis ini Rasulullah mengatakan Allah mencintai keindahan. Bersih, indah. Kita mendengarnya aja sudah senang. Maka Bapak Ibu kan kita sayang. Yang mempraktekannya cepron. Kalau masuk ke cepron itu jalan bersih, kemudian indah, dibuat taman. Keluar dari lingkungannya gayanya negara lain. Sampah di mana-mana. Bapak Ibu, ya Allah Akbar. Di Islam ini kalau diamalkan secara komprehensif, memang betul rahmatan lil, tapi komprehensif. Artinya holistik semuanya. Jangan dibeda-bedakan. Jangan Islam itu hanya masalah solat saja. Solat, bahkan ibadah-ibadah ritual, mahdha itu bukan ritual ya. Ibadah-ibadah mahdha itu Bapak Ibu bahkan untuk memunculkan sikap-sikap perilaku yang baik, untuk berakhlak mulia. Maka solat mencegah yang daripada yang mungkar, yang keji. Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah mengatakan juga begitu keindahan. Apa itu? Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai oleh kamu perhiasan kamu yang terindah setiap mau ke masjid. Perhiasan di sini apa? Pakaian yang paling bagus. Itu tafsirnya oleh ulama. Jadi kalau mau ke masjid pakailah pakaian. Tapi kenapa zina itu perhiasan itu indah. Tapi di sini dinamakan pakaian untuk ke masjid dengan zina supaya kamu ke masjid pakai pakaian yang paling indah. Jangan terbalik. Kalau ke kantor, kalau ke pesta paling indah, ke masjid. Maka sediakan ini pakaian masjid. Tapi begitu jangan pula kain pesta pula ke masjid. Artinya setiap tempat itu ada pakaiannya. Ini pakaian kantor kerja, pakaian kebun. Maka jangan ke pakaian kebun ke masjid. Maka Rasulullah perintahkan kita untuk menspesialkan pakaian yang pantas dan indah untuk apa? Untuk setiap kita ke masjid. Spesialkan. Maka ibu-ibu spesialkan di lemari itu. Bapak-bapak itu kainnya apa? Untuk masjid. Ini pakaian ke masjid. Jangan dicampur. Itu pakaian tidur, itu pergi pula ke masjid. Bau keringat semua. Itu tuh marah Rasulullah itu. Karena ini adalah tempat yang bersih. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita membaca hadis yang pertama yang diungkapkan oleh Imam Tirmizi. Bapak Ibu sekalian, pertama hadis Aisyah, hadis nomor 31, qalat kuntu
urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Ini bagaimana Rasulullah menata rambut. Di sini Aisyah menceritakan. Ini Aisyah yang menceritakan. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis ini dalam Sahih Bukhari nomor hadisnya 295. Di dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 297. Apa kata Aisyah menceritakan? Dia berkata, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Saya kadang-kadang menyisir rambut, menata rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya lagi haid. Saya lagi haid dan saya menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa gunanya? Manfaat dibatasi. Aisyah menceritakan saya lagi haid. Artinya apa? Sedang haid aja saya juga menata rambut Rasulullah. Ini pertama Bapak Ibu sekalian, Aisyah yang menata rambut. Rasulullah kan tidak larang. Bahkan barangkali Rasulullah suruh. Berarti apa? Menata rambut itu hukumnya sunnah. Itu adalah perbuatan Rasulullah. Kemudian menata rambut, apakah kita sendiri atau boleh istri yang menata rambut kita? Maka ini menunjukkan bahwa apa? Tidak ada masalah sang suami ditata rambutnya oleh istri yang menyisir. Dan ini Bapak Ibu romantis yang luar biasa antara suami istri. Mungkin ya ada bapak kalau disuruh jangan sisir gitu ya Allah. Biar saya sisir sendiri. Coba Rasulullah terisi semuanya. Allahu Akbar. Romantika sama istri. Itu kan itu sebenarnya kan. Sampai istri yang menyisir rambutnya. Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wahana haid. Berarti ini juga kata para ulama tidak ada masalah. Seorang wanita yang haid menyentuh suami dan suami juga tidak ada masalah menyentuh istri dan dia lagi haid. Karena barangkali Bapak Ibu ada orang yang tidak mau yang menjaga jarak, yang mengingat ada ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apa arti ayat ini? Mereka bertanya kepada Muhammad. Sahabat pada bertanya, bagaimana kalau istri kami lagi haid? Wanita-wanita haid. Karena Bapak Ibu sekalian, kebiasaan orang Yahudi di Madinah, kalau sudah istrinya haid, itu dia pisah betul dengan istrinya. Kadang dia pergi dari rumah itu sampai selesai istrinya haid baru pulang. Atau istrinya itu diantarkan ke suatu tempat. Sehingga apa? Sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana menurut Islam? Maka apa? Dia Rasulullah langsung turun ayat ini. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang haid. Qul huwa adha. Katakan hai Muhammad kepada mereka, darah haid itu dan tempat keluar haid itu kotor. Fala taqrabuhunna. Oleh karena itu jangan didekati mereka sampai mereka bersih dari darah, bersih tempat keluar darah. Kalau mereka sudah bersih, fa idza tatahharna, darahnya sudah habis, kemudian mereka sudah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Berarti syaratnya dua. Pertama, darah sudah berhenti, sudah putih, bersih. Yang kedua, jangan cepat-cepat mandi. Kalau tidak mau mandi, mandikan dia. Kalau malas dia mandikan. Ada masalah. Apa salahnya? Tapi baik-baik, jangan dipaksa. Nanti KDRT pula
berurusan pula nanti dengan dia masuk dengan baik-baik, romantis, kan ada masalah itu. Maka Rasulullah SAW kata Aisyah ke Maimunah, sering Rasulullah mandi bersama. Coba Aisyah yang menuangkan air ke tempat Rasulullah juga menuangkan air ke Aisyah. Ya Allah. Jadi bapak ibu, suami istri belajar romantis, belajarlah dari Rasul. Jadi Rasulullah itu romantiskah dalam berkeluarga pun dari dia kita belajar. Itulah Rasulullah SAW. Mengisi relung-relung kehidupan semuanya. Bagaimana hidup ini bahagia? Tidak baik bapak ibu. Baik sekali. Sampai menyisir rambut istrinya. Kalau saya tanya Pak Yono, berapa kali istri Pak Yono menyisir rambut? Allah Akbar. Sampai di situ Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hal ini haid itu maka dua syaratnya. Pertama berhenti haidnya, yang kedua dia sudah kalau sudah mandi dekati, silakan kamu berhubungan. Barangkali ayat ini Bapak Ibu sekalian ya kadang-kadang dipahami menjauhi istri secara haid karena Allah katakan kotor. Tapi Bapak Ibu sekalian dalam hadis-hadis ditafsirkan Rasulullah maksud mendekati pada taqrabuhunna ini apa? Maka Bapak Ibu sekalian di sini ada sedikit perbedaan ulama dari keterangan-keterangan Rasulullah SAW dan juga menafsirkan ayat ini bahwa wanita yang haid silakan berhubungan suami istri tetapi tidak boleh berhubungan di tempat keluar itu aja dihindari. Itu menurut Bapak Ibu sekalian mazhab Hambali. Kalau jumhur ulama tidak boleh didekati. Maka dia perlu pakai celana pendek, tak boleh didekati antara pusar dengan lutut. Itu dihindari. Yang lainnya silakan. Begitulah Islam itu wasat. Kalau Yahudi tadi dia antar ke tempat atau dia pergi. Itu kan berlebihan Bapak Ibu. Kalau Islam silakan, tidak ada masalah. Tapi tempat keluar darah jangan kamu dekati sampai dia bersih. Kan hebat itu Islam itu. Masya Allah. Tidak sempit Bapak Ibu. Wasat. Itu jangan malu-malu mengaji ini karena ini masalahnya masalah hukum, masalahnya diatur kita oleh agama. Sampai masalah itu diatur agama itu. Sampai disitulah detailnya. Maka jangan bosan belajar luas ilmu agama ini. Semuanya harus kita. Sampai mati kita belajar, tidak akan berhenti. Tidak akan selesai. Bapak Ibu sekalian, jadi di sini hadis ini menunjukkan bahwa apa? Tidak ada masalah seorang suami disentuh oleh istri yang sedang haid. Kemudian yang kedua, tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian seorang wanita yang haid melayani suami dalam hal-hal yang dibolehkan. Maka jangan boleh nanti ibu-ibu kena haid, jangan sentuh saya. Itu tidak boleh begitu. Itu tak mengerti agama. Itu. Ada batas-batas yang tidak dibolehkan. Ini perlu kita pelajari. Kemudian hadis ini oleh ulama juga menjadi dalil Bapak Ibu sekalian untuk membantah pendapat Syafi'i. Karena di sini keterangan hadis yang lebih panjang bahwa Rasulullah ketika itu sedang i'tikaf. Rasulullah sedang i'tikaf dan Aisyah haid waktu itu. Kemudian Bapak Ibu dia menyisir rambut Rasulullah SAW. Tapi satu pertanyaan, bagaimana Aisyah menyisir rambut Rasulullah dia sedang i'tikaf? Padahal i'tikaf itu dalam masjid. Bapak Ibu sekalian, rumah Aisyah dengan masjid itu kan satu dinding. Jadi Rasulullah dalam masjid, Rasulullah keluarkan kepalanya begini, Aisyah dalam rumah, dan Rasulullah sisir dan Aisyah menyisir dari dalamnya. Tentu yang kalau dia menata rambut tentu bersinggungan, dan Rasulullah dalam masjid dan dia tidak berwudu. Tapi keterangan tidak berwudu berarti apa? Wanita si istri haid lagi. Kemudian dia menyisir rambut suami Rasulullah SAW.
Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa wanita yang menyentuh laki-laki, istri kalau dia bersentuhan dengan laki-laki, dengan suaminya, tidak membatalkan wudu. Maka hadis ini dijadikan oleh jumhur ulama, karena apakah menyentuh kulit perempuan itu, khususnya suami istri, itu membatalkan wudu? Di situ mazhabnya ada 4 mazhab atau 3 mazhab. Pertama, menyentuh bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, termasuklah suami dan istri, itu semata-mata menyentuh, itu membatalkan wudu. Kalau tidak ada berlapis. Tapi kalau ada lapis di atas kain, tidak ada masalah. Syafi'i sendiri pun mengatakan tidak membatalkan wudu. Yang ini menyentuh ini kulit dengan kulit. Nah, ini pendapat Syafi'i, pendapat yang paling ketat. Susah kita. Maka bapak kalau sudah berwudu, jangan dekat istri lagi. Itu Syafi'i. Kalau mazhab yang lebih luas dari itu adalah mazhab Hambali. Maka mazhab Hambali mengatakan, bapak ibu sekalian, bersentuhan kulit perempuan laki-laki suami istri tidak membatalkan wudu, kecuali kalau disentuhnya dengan syahwat. Kalau dengan birahi dia menyentuh kulit istrinya, maka apa? Batal wudunya. Tapi kalau tidak dengan syahwat, tidak ada masalah. Sentuhnya kulit lagi bersalaman dia, termasuklah diciumnya istrinya. Mau ke masjid, cium istrinya. Setelah itu pergi masjid. Kalau menurut Imam Ahmad, selama dia mencium bukan kerana nafsu, sah. Ada orang kan baru pengantin kan begitu tuh. Kalau bapak ibu nanti ada imam masjid kan, dia imam. Kita lihat keluar rumah dia, ciumnya istrinya. Jadi imam dia kira-kira mana? Kira-kira ikut sholat dengan dia enggak? Mana imam ini batal wudu ya? Jadi itu kalau menurut Syafi'i tidak sah dia jadi imam lagi. Karena wudunya batal. Tapi kalau menurut Hambali, kalau dia dengan syahwat batal. Kalau tidak dengan syahwat tidak ada masalah. Kalau Maliki lain lagi, dia bilang bahwa menyentuh kulit perempuan itu batal wudu kalau dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat, maka tidak batal wudu, kecuali mencium istri. Kalau mencium istri dengan syahwat atau dengan tidak syahwat, batal wudu katanya, kata Maliki. Kenapa? Karena tidak mungkin laki-laki mencium istri tanpa syahwat. Itu pula kata Maliki. Kemudian bapak ibu sekalian, ini mazhab yang paling luas, itu mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah mengatakan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu sekalipun dengan syahwat. Jadi yang membatalkan wudu bagi mereka apa? Yaitu bersetubuh baru batal wudu. Jadi bapak-bapak saya lihat pindah ke mazhab Hanafi dalam masalah supaya jangan susah. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i ketat dalam masalah ini. Jadi hadis ini dijadikan oleh ulama-ulama yang mengatakan bahwa menyentuh laki-laki perempuan tidak membatalkan wudu itu menyerang Imam Syafi'i. Coba lihat, ini hadis sahih. Cuma Imam Syafi'i bantah pula. Betul hadis itu bahwa Aisyah menyisir dan itu bersentuhan kulitnya. Tapi siapa tahu bahwa Rasulullah setelah bersisir dia berwudu lagi. Kan itu. Dan tidak ada keterangan dalam hadis itu bahwa dia tidak berwudu. Cuma keterangan hadis itu diam. Ya, maka ada ihtimal, kemungkinan bahwa Rasulullah setelah bersisir dia berwudu kembali. Artinya begitulah. Itu namanya masalahnya istihad. Jadi bapak ibu sekalian, inilah hadis pertama, dan insyaallah kita sambung nanti. Kuntu bahwa Aisyah, ini hadis Aisyah itu hadis paling sahih ini. Dalam masalah ini saya menyisir rambut Rasulullah dan saya haid. Bahkan sedang i'tikaf pun Rasulullah disisir rambutnya oleh begitulah pentingnya. Padahal untuk apa orang i'tikaf dalam masjid aja? Tidak keluar. Tuh
Duduk dalam masjid saja, Bapak Ibu sekalian, dia menyisir rambut. Bagaimana tampil keluar? Begitulah Bapak Ibu, Islam menganjurkan kita menjaga kerapian, mendapat pemandangan. Nah, terus saya katakan tadi, ada masuk masjid, rambut acak-acakan, jenggot kemana-mana. Apa kata Rasulullah? Tidak kamu punya sisir untuk menyisir rambut kamu. Tidak kamu punya minyak untuk meminyaki rambut kamu. Tidak kamu punya air untuk membersihkan rambut kamu. Begitu kata Rasulullah. Pergi orang itu hilang. Setelah itu apa? Datang dia dengan rapi. Begini kata Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar. Inilah Rasulullah SAW ya, mengajarkan kepada kita seluruh yang baik di dunia ini. Kita bangga dengan Rasul kita ini. Karena yang diajar, dicontohkannya itu luar biasa Bapak Ibu. Itu dilakukan orang-orang dulu itu, dia sudah mengajarkan. Ini yang disebut perada 1500 tahun yang lalu. Tapi coba kita baca, up to date seluruhnya, setiap saat, di mana saja untuk dipraktekkan. Itulah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dapat saya sampaikan sampai di sini Bapak Ibu pengajian kita pada pagi hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.